Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Max Film, channel yang membahas alur cerita film secara lengkap. Dan pada video kali ini, gua akan membahas film horor dari Indonesia lagi yang berjudul The Returning 2018. Film yang mengisahkan seorang pria yang bernama Colin yang terjatuh dari tebing ketika melakukan pendakian. Tim SAR mengabarkan bahwa Colin telah meninggal, namun sampai saat ini jasad dari Colin belum ditemukan. Hingga 3 bulan lamanya, Colin kembali ke keluarganya. Namun ada yang aneh dari sifat serta kebiasaannya. Sebenarnya apa yang terjadi pada Colin? Mari kita langsung ke alur filmnya. Kalau masih ngarepin dia kembali. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Colin yang sedang memanjat sebuah tebing yang dilakukan bersama dengan 2 teman lainnya. Namun insiden pun terjadi, di mana salah satu temannya tergelincir dari tebing. Untungnya Colin bisa menolongnya. Namun pengait yang menopang tubuh Colin terlepas dan membuat Colin terjatuh dari tebing. Setelah kejadian itu, istri Colin yang bernama Natalie mendapatkan telepon dari tim SAR yang mengabarkan bahwa Colin mengalami kecelakaan ketika melakukan pendakian. Dan saat ini, Colin masih belum bisa ditemukan. Natalie dan anak-anaknya pun tidak percaya dengan apa yang mereka sedang alami. 3 bulan berlalu sejak kejadian menghilangnya Colin. Dan hingga saat ini, bahkan jasad dari Colin pun belum ditemukan. Natalie masih belum bisa menerima kejadian yang menimpa keluarganya. Dia masih berharap bahwa Colin masih hidup dan akan kembali ke rumah suatu saat nanti. Dan ketika Natalie tertidur, setelah menonton rekaman saat dia dan Colin menikah, tiba-tiba saja ada pantulan bayangan sosok pria. Namun Natalie tidak menyadari hal itu. Ketika Natalie dan anak-anaknya yang bernama Maggie dan Dom yang sedang makan malam, Maggie yang melihat gelas yang bergambar ayahnya langsung menyingkirkan gelas itu kembali ke dapur. Serta hubungan Maggie dan Natalie menjadi kurang baik, karena Natalie masih belum bisa menerima kenyataan bahwa suaminya telah meninggal. Maggie yang memandang foto ayahnya berharap bahwa ayahnya bisa kembali. Maggie mengingat kejadian-kejadian berkesan ketika dia bersama ayahnya dulu. Maggie, ayo! Malam harinya, Natalie yang tertidur sendirian di kamarnya. Tiba-tiba saja Natalie merasa ada Colin yang datang ke sampingnya. Namun itu hanya halusinasi dari Natalie. Dan akhirnya Dom yang tidak bisa tidur masuk ke kamar Natalie dan ingin tidur bersama dengan mamanya. Temannya Natalie menganjurkan Natalie untuk datang ke dokter karena Natalie merasa apakah dia masih waras atau tidak, karena terus menganggap Colin pasti akan kembali. Aku waras gak sih kalau masih ngarepin dia kembali? Natalie akhirnya datang ke dokter psikolog. Dokter itu menyarankan untuk mengikhlaskan kejadian yang menimpa Colin dan fokus dengan anak-anaknya untuk kebaikan Natalie sendiri. Natalie yang menuju mobilnya dikejutkan dengan sosok kakek yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Namun kakek itu hanya diam saja tanpa melakukan apapun. Natalie akhirnya memutuskan untuk berkunjung ke rumah neneknya, sekaligus untuk refreshing atas saran dari dokter dan teman-temannya. Hubungan Natalie dan ibunya Colin sebenarnya kurang baik, namun mengingat sudah ada Maggie dan Dom, mereka berdua pun terlihat baik-baik saja di depannya. Natalie kembali berhalusinasi dengan ada darah yang keluar dari tubuhnya. Bahkan Natalie yang mendapatkan telepon malam-malam mendengar suara aneh dari telepon itu, namun langsung ditutup oleh Natalie lagi. Keesokan harinya, Natalie dan anak-anaknya kembali ke rumahnya. Namun ketika mereka berpamitan, omanya yang melihat Colin di kursi belakang. Namun omanya hanya diam saja karena kaget dengan kejadian itu. Malam harinya, tiba-tiba saja Colin kembali setelah 3 bulan lamanya. Seakan tidak percaya, Natalie pun langsung memegang wajah suaminya itu. Dan ternyata benar, itu benar-benar Colin, suaminya. Colin tidak sadar bahwa dia sudah hilang selama 3 bulan. Colin mengatakan bahwa dia jatuh langsung terhempas ke tanah, dan setelah itu dia tidak tahu apa-apa lagi. Keesokan harinya, Colin dibawa ke rumah sakit. Setelah dicek, ternyata Colin baik-baik saja tanpa mengalami luka sedikit pun. Bahkan setelah jatuh dari tebing yang sangat tinggi. Pagi harinya, Natalie yang bangun lebih dulu dari suaminya melihat Colin di sampingnya yang masih tertidur. Namun tiba-tiba saja Maggie memanggil bahwa Colin sudah ada di dapur. Natalie langsung menarik selimut itu untuk mengecek dan ternyata hanya ada guling. Dom yang tertidur di kamarnya tiba-tiba saja terbangun karena mendengar sesuatu di luar.
Dan ketika Dom lihat keluar, ternyata ada sosok bertanduk dan bersayap berada di luar. Dom langsung ketakutan. Namun Maggie mencoba mengeceknya dan ternyata tidak ada apa-apa di luar. Ketika Colin kembali, mereka pun memutuskan untuk melakukan foto keluarga bersama. Dan ketika hasil fotonya keluar, Natalie melihat banyak sekali bayangan-bayangan aneh pada hampir setiap foto. Akhirnya Natalie memilih foto yang tidak ada bayangan aneh di foto itu. Mereka semua pun bermain Scrabble bersama, ya permainan menyusun kata. Namun tiba-tiba Natalie kembali mengalami kejadian yang aneh. Karena dari kata-kata yang muncul di situ tertulis mata iblis. Serta ada tangan dengan kuku yang panjang yang memegang Maggie dan Dom. Namun Maggie dan Dom tidak melihat atau merasakan itu semua. Dom yang berangkat ke sekolah bersama dengan Colin dan Maggie tiba-tiba melihat sosok yang menyeramkan melalui kaca tengah di mobilnya. Yang harusnya itu adalah pantulan dari ayahnya, namun yang terpantul adalah sosok yang menyeramkan. Dom langsung lari ketakutan, bahkan tidak salaman dengan Colin. Setelah Maggie pulang ke sekolah, Maggie yang mengira bahwa ayahnya berada di dapur karena ada bayangan dari dapur langsung mengatakan bahwa dia ingin pergi ke rumah Ricky untuk belajar bersama. Namun tiba-tiba ayahnya muncul dari belakang Maggie yang membuat Maggie terkaget. Maggie juga melihat ada sesuatu yang aneh dari ayahnya tersebut. Jam 11 malamnya, Maggie kembali ke rumahnya. Namun karena ayah dan ibunya sedang pergi, jadi hanya ada Maggie sendiri di rumah. Ketika Maggie memanggil ayah dan ibunya, Maggie tidak sadar bahwa ada makhluk menyeramkan yang terus mengawasinya. Ketika Maggie yang ingin masuk ke kamarnya, tiba-tiba saja mati lampu, serta banyak sekali kelelawar di dalam rumahnya. Maggie yang ketakutan langsung berlari, namun karena kondisi yang gelap, Maggie menabrak tangga yang membuat Maggie pingsan. Maggie yang sadar langsung memeluk ibunya dan mengatakan bahwa dia tadi melihat banyak sekali kelelawar di dalam rumahnya. Namun jam 2 malamnya, Maggie yang ke dapur untuk mengambil minuman. Melihat ayahnya yang memakan sebuah apel banyak sekali dan berantakan. Namun setelah Maggie memanggil ayahnya itu berkali-kali, ayahnya hanya diam saja. Maggie yang takut langsung masuk ke kamarnya kembali. Natalie yang merasa bahwa Dom sudah kembali dari sekolahnya. Namun ketika Natalie lihat ke kamarnya Dom, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Dan ketika Natalie lihat buku gambaran dari Dom, Natalie melihat gambar kelelawar di setiap halamannya. Malam harinya Natalie kembali terbangun. Ketika dia lihat, ternyata Colin sudah tidak ada di sampingnya. Maggie mencoba mengeceknya keluar. Dan ternyata Colin berada di kamar anak-anaknya. Colin mengatakan bahwa dia tiba-tiba takut jika kehilangan mereka. Natalie yang mengantar Maggie dan Dom ke sekolahnya, namun Maggie mengatakan bahwa ayahnya tidak seperti ayahnya yang dulu. Namun Natalie tidak ingin membahasnya dan malah marah-marah ke Maggie. Keesokan harinya, Colin berpamitan dengan Natalie bahwa dia akan pergi memancing bersama temannya. Namun Natalie sebenarnya tidak ingin pergi karena masih trauma dengan kejadian yang menimpa Colin sebelumnya. Namun Colin tetap ingin pergi dan berjanji bahwa kali ini dia pasti akan baik-baik saja. Natalie mendapatkan panggilan dari sekolah terkait dengan kondisi Dom di sekolah. Guru di sekolah menganjurkan untuk Dom bisa mencari sekolah yang cocok untuknya. Karena di sekolah, Dom tidak pernah bicara maupun bergaul dengan teman-temannya. Guru itu juga memberikan gambar yang dibuat Dom sebelumnya. Ketika Natalie lihat, ada yang aneh dari gambar itu karena di situ tertulis bukan papa. Di scene yang lain, guci yang ada di belakang Dom tiba-tiba bergerak hingga terjatuh. Itu bertepatan dengan Natalie yang kembali dari sekolah. Natalie langsung marah kepada Dom karena butuh yang cukup lama untuk membuat guci itu. Namun Dom hanya diam saja walaupun Natalie menyuruhnya untuk bicara. Jawab Dom, jawab! Natalie yang tertekan karena kondisi keluarganya. Karena saat ini dia tidak memiliki uang yang cukup untuk mencari sekolah yang baru untuk Dom. Bahkan Natalie menyuruh Colin berubah dan mencari pekerjaan untuk membantu keluarga ini. Di tengah pertengkaran itu, ternyata Dom mendengar semuanya. Dan Dom pun langsung pergi. Karena Dom yang pergi, Natalie dan Colin berpencar untuk mencari Dom. Natalie melihat Dom di jalan dan menggandengnya menuju ke rumah. Ketika sampai di rumah, ternyata Colin sudah ada bersama dengan Dom. Ketika Natalie lihat Dom yang bersama dengan dirinya, tiba-tiba langsung menghilang. Lari ke rumah Pak Thomas dia. Malam harinya, ketika Maggie dan Dom tertidur, tiba-tiba saja mereka didatangi oleh makhluk menyeramkan itu.
Karena kejadian itu, Maggie dan Dom akhirnya dititipkan di rumah neneknya untuk sementara. Ketika Colin yang kembali ke rumah, tiba-tiba saja Colin melihat altar persembahan setan. Colin tidak mengerti apa maksudnya ini dan bertanya kepada Natalie sebenarnya apa yang sedang terjadi. Natalie menjelaskan bahwa dia sudah banyak tertekan sejak kehilangan Colin, dan sampai Natalie bertemu kakek tua ketika Natalie pergi ke rumah sakit. Kakek tua itu memberikan buku yang bisa membawa Colin kembali. Akhirnya Natalie melakukan ritual itu karena dia merasa dia tidak bisa hidup tanpa kehadiran Colin. Hari untuk menentukan sebelum malam Jumat. Colin pun memutuskan untuk pergi ke orang mengerti dengan keadaan ini. Orang itu mengatakan jika dia ingin tetap berada di sini harus ada yang dikorbankan. Namun masih ada satu cara lainnya, yaitu dengan menebarkan garam di setiap pintu masuk rumah. Dan jangan biarkan ada orang lain yang masuk ke rumah itu, serta hancurkan altar persembahan yang ada di rumah Colin. Nyawanya terancam. Temukan altar persembahan di rumah. Namun Maggie dan Dom tiba-tiba kembali ke rumah. Sementara itu Colin mencari alat untuk menghancurkan altar tersebut. Dan ketika sudah hancur, iblis itu pun muncul di hadapan Colin dan langsung menyerang Colin yang membuatnya pingsan. Maggie, Dom, dan Natalie melihat Colin yang pingsan langsung membantunya. Namun tiba-tiba iblis itu berniat mengambil Maggie sebagai pengganti kehadiran Colin di dunia. Dan dengan cepat Natalie menolong Maggie. Natalie bersedia menggantikan Maggie sebagai persembahan. Sebelum Natalie diambil makhluk itu, Dom yang melihat ibunya akan diambil iblis itu akhirnya mengatakan kata pertamanya yang selama ini belum pernah didengar Natalie dengan sebutan Mama. Dan Natalie pun pergi dengan senyum bahagia, penyesalan yang bercampur aduk. Pagi harinya, Colin yang sadar dari pingsannya mencari Natalie. Maggie mengatakan bahwa ibunya sudah pergi dan film pun tamat. Dan gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton sampai habis.